Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan perkuliahan hari ini masih dengan tema yang sama, link list. Eh, kita akan membuat aplikasi yang lebih terstruktur ya, lebih sistematis untuk membuat link list ya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita hanya membahas bagaimana membuat node, yang membuat simpul, kemudian bagaimana menyambungkannya ya, sehingga membentuk sebuah link list, kemudian menampilkannya. Nah, itu secara sekuensial di kelas min. Maka hari ini kita coba membuat yang versi yang lebih rapi lagi ya, lebih sistematis lagi, ya, sehingga bisa lebih interaktif ketika digunakan. Ya, sedikit mengulang sebelum kita bahas lebih lanjut tentang link list, yaitu saya ingin menggarisbawahi kembali tentang tipe data abstrak abstrak data type. Jadi topik besar yang kita bahas pasca UTS ini adalah tipe data abstrak ya. Dikatakan abstrak itu karena dia sifatnya abstraksi ya, ringkasan saja ya, ringkasan saja. Jadi disebut abstrak itu karena sifatnya ringkasan. Beda dengan tipe data biasa yang sudah kita gunakan sebelum ini. Jadi dalam tipe data abstrak itu seolah-olah kita membuat tipe data sendiri ya. Seolah-olah kita membuat tipe data sendiri. Jadi poinnya di situ nih, poinnya. Jadi kita seolah-olah membuat tipe data sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, di setiap tipe data itu nanti dilengkapi dengan operasi-operasinya ya. Sebagaimana kalau kita menggunakan tipe data angka ya, itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu sebagai satu paketnya. Maka nanti ketika kita membuat tipe data abstrak yang baru itu juga nanti akan kita lengkapi dengan operasi-operasinya ya, atau dalam bahasa Java metode-metodenya apa saja. Nah, tak terkecuali nanti dengan link list ya. Link list ini adalah satu buah tipe data abstrak yang kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri yang perannya atau fungsinya mirip-mirip dengan array ya, mirip-mirip dengan array ya. Jadi sama nanti ketika kita membuat tipe data abstrak, kita akan tidak hanya menyediakan tempat untuk menyimpan datanya, tapi juga kita akan menyediakan operasi-operasinya yang kita tulis dalam bentuk metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan sama seperti itu. Ketika kita membahas tag, kita membahas queue, nah itu nanti juga akan seperti itu. Karena semuanya itu dalam kemasan besar yang namanya tipe data abstrak, abstrak data type. Jadi kurang lebih seperti itu. Kelas itu menjadi model yang tepat untuk tipe data abstrak. Jadi kelas, dengan kita belajar OOP, kita belajar tentang kelas, maka paketnya lengkap ya. Datanya sudah bisa kita akomodasi dengan variabel-variabelnya, kemudian operasi-operasinya bisa kita wujudkan dalam metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi kira-kira itu hubungan antara OOP tentang kelas dengan tipe data abstraknya. Baik, kita mulai dengan membuat package baru aja ya. Kita buat package baru di project PP2 kelas D. Kita bikin package baru namanya PKG link list ya. Package baru, kemudian kita buat kelas-kelas penyusunnya ya, kelas-kelas penyusunnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya menggunakan 2 kelas ya, 3 kelas ya, kelas datanya yaitu untuk objeknya, kemudian kelas simpul, dan yang ketiga kelas untuk main-nya ya. Maka di kesempatan hari ini kita coba buat 4 kelas ya. Kita buat kelas baru tambahan yaitu untuk kelas link list ya, sehingga nanti kita bisa menuliskan metode-metodenya di dalam kelas tersebut semua. Di main tinggal kita panggil. Baik, kita buat kelas untuk datanya dulu.
misalnya kelas barang ya. Jadi kita akan menyimpan data-data barang. Kita klik finish. Untuk mempercepat, kita modelkan minimalis saja, tidak menyertakan semua atribut ya. Misalnya sebuah barang itu nanti dia memiliki nama barang, kemudian dia memiliki harga ya. Ini kelas barang ya. Kita buat konstruktornya, misalnya langsung yang punya parameter, ya, punya argumen. Untuk kita pakai nanti ketika membuat objeknya dari kelas barang ya. Nama diisi dengan N, kemudian harga diisi dengan H. Ya, ini untuk kelas barang. Misalnya sementara kita buat seperti ini dulu. Kelas barang. Kemudian kita buat lagi kelas untuk membentuk link list-nya. Jadi namanya kelas node ya, atau simpul. Ya, jadi simpul atau node ini adalah komponen penyusun dari link list yang nanti akan kita buat. Jadi penyusunnya link list, ya, komponennya link list itu kita sebut dengan simpul. Ya, link list itu nanti adalah rangkaian dari simpul demi simpulnya. Jadi simpul-simpul yang dihubungkan, dikaitkan, itu nanti membentuk sebuah link list. Ya. Kita buat kelas yang namanya simpul. Kelas simpul itu ibaratnya apa kemarin ya? Ibaratnya apa, semacam wadah gitu ya, semacam kotak, semacam sel begitu ya. Yang isinya ya minimalnya, isi minimal kelas simpul adalah dua ya. Yang pertama adalah data ya, menyimpan datanya. Apapun itu datanya, mau data biasa, mau data objek bisa ya, mau integer, mau float, char, string, kemudian mau objek itu juga bisa. Terserah sesuai kebutuhan programnya. Yang kedua, ada bagian untuk pointernya, ya, untuk linknya, untuk tautannya. Jadi sebuah simpul minimalnya terdiri dari dua bagian ini. Untuk menyimpan data, yang kedua untuk menyimpan alamat, link, atau pointer dari simpul berikutnya. Ya, jadi dua ini komponen dari sebuah simpul. Baik, kita buat, karena kita mau menyimpan barang, data barang, kita buat seperti ini, atau data gitu ya. Ya, kemudian kita buat tautannya. Caranya sederhana saja, ya, kalau dalam bahasa Java, yaitu dengan membuat variabel yang tipenya sama dengan nama kelasnya. Ya. Jadi rekursif ya, rekursif. Jadi ada variabel di dalam kelas yang tipenya sama dengan nama kelas. Ini agak rumit memang untuk memahami, tapi ya memang begitu caranya. Jadi kita membuat variabel yang tipenya sama dengan nama kelasnya. Ya. Jadi kita tulis jsimpul. Biasanya di dalam bab-bab link list kita gunakan variabel dengan nama next ya. Next. Ya. Pak, boleh nggak diganti nama nextnya? Ya boleh-boleh saja. Selanjutnya, setelahnya, berikutnya, link, boleh ya. Terserah. Yang penting esensinya adalah variabel ini nanti akan menyimpan alamat dari objek simpul berikutnya. Ya. Jadi karena link list itu kan tautan dari beberapa simpul. Sehingga dalam sebuah simpul dia memiliki tempat untuk menyimpan alamat dari simpul berikutnya, yang itu nanti diletakkan di variabel next. Oke. Baik, ini kebutuhan untuk data dari kelas simpul. Ya. Kemudian kita bisa juga membuat konstruktornya. Simpul, karena ini adalah menyimpan barang ya. Bisa kita buat seperti ini. Simpul barang, di mana nanti data diisi dengan D. Ya. Jadi setiap kali dibentuk sebuah simpul, dia mensyaratkan di dalam parameternya diisi objek dari kelas barang.
Sehingga nanti ketika dipanggil, objek tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel atau objek data. Baik, ini kelas simpul ya, kelas simpul. Kemudian biasanya juga nanti kita perlu menampilkan isi dari simpul ya. Kita menampilkan isi dari simpul. Bisa kita buat metode public karena luarannya nanti nama dari barang, kita bisa buat seperti ini misalnya string ya, get data misalnya, get data, kita bisa jalankan perintah return data. Nah ini karena kita belum membuat metode get nama barang, ya kita bisa akses langsung variabel nama seperti ini, bisa. Atau kalau mau kita modif, kita gunakan metode get nama di sini ya. Misalnya seperti ini. Kita tambahkan metode public string get nama. Ini yang nanti kita panggil di kelas simpul ya. Return nama. Ya. Kita kembali ke kelas simpul. Ini bisa kita ganti dengan get nama. Ya. Jadi supaya data heading-nya jalan ya. Jadi tidak mengakses variabel secara langsung, tapi melalui metodenya. Ya. Jadi bisa seperti ini. Baik, sementara ini untuk isi dari kelas simpul. Kemudian kelas yang ketiga kita buat, kita coba buat seperti yang kemarin, yaitu kelas main-nya ya, app link list-nya. Jadi kalau seperti yang kemarin, kita buat seperti ini ya, kemudian kita buat main-nya. Nanti kelas-kelasnya objek dari simpul kita buat di sini ya untuk cek penggunaannya. Ya. Kita buat objek-objek dulu dari barang ya. C barang, C1 new, C barang, misalnya apa ini? Kemarin tas ya, kemudian harganya 50.000 misalnya. Kita kopas saja. Kita ganti nama. Satu. Sandal misalnya. Ya, misalnya kita sediakan objek-objek barangnya dulu di sini. Ya. Oke, kemudian ya satu kelas baru yang kita tambahkan lagi, yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya adalah kita membuat kelas untuk link list-nya. Jadi khusus kelas untuk link list. Ini bedanya dengan yang kemarin. Jadi kalau kemarin link list-nya kita bentuk di main langsung ya, maka di pertemuan kali ini kita coba pisahkan. Bahwasanya akan ada kelas khusus untuk link list-nya. Jadi setelah dari kelas barang, kelas simpul itu nanti ke kelas link list dulu. Baru dari kelas link list nanti masuk di kelas main ya di aplikasi. Jadi konstruksi programnya kira-kira seperti itu. Modifikasi yang kita lakukan. Baik, kita tambahkan kelas link list. Nah, ini yang nanti kita
buat di sini ya kelas link list. Apa isinya kelas link list ya? Ada beberapa tipe link list ya. Ada beberapa tipe link list. Kalau kalian baca di buku-buku di referensi. Hari ini kita akan membahas dulu yang namanya single link list. Single link list ya. Single link list. Kita akan membahas dulu yang namanya single link list. Ke depan kita bahas yang double link list ya. Variasi-variasi yang lain. Single link list. Maksudnya single link list apa? Single link list adalah link list yang dibentuk dari simpul yang tautannya atau linknya atau pointernya itu hanya satu. Jadi link dikatakan single link list itu karena pointernya atau panahnya itu hanya satu. Ya, sambungannya itu hanya satu. Itu kita sebut sebagai single link listnya. Kalau nanti ada double link list itu berarti panahnya ada dua. Ya. Kalau double link list ya, dan seterusnya. Baik, kita akan buat single link list. Ya, single link list. Dalam sebuah link list, ya, dalam sebuah link list itu variabel-variabel yang biasanya digunakan itu adalah variabel yang namanya head dan tail. Ya, ya, ada variabel objek ya. Dalam konteks OOP ini kita sebut sebagai objek yang namanya head dan tail. Karena ini nama variabel, nama objek ya suka-suka mau diganti dengan nama yang lain selama esensinya sama ya nggak masalah. Tapi biasanya sebutannya sama seperti next tadi, ini biasa disebut atau diberi nama next dan head dan tail ya, kepala dan ekor ya. Jadi nanti di link list itu diapit ujungnya, di depan kita beri nama head, di belakang kita beri nama tail. Kira-kira manfaatnya nanti seperti itu. Tipenya apa? Tipenya simpul ya. Jadi tipenya simpul. Kita membuat variabel tipenya simpul, namanya head dan tail. Ya, biasanya seperti ini. Oke, kemudian ini variabel utama ya. Head nanti menyimpan alamat dari link list ya, simpul paling depan ya. Jadi head itu akan menyimpan alamat simpul paling depan link list. Itu head ya. Ya. Kemudian tail itu menyimpan alamat dari simpul paling belakang, paling belakang. Ini penting, kenapa? Karena kita mainnya memori ya, kita mainnya memori sehingga alamat itu harus dipegang baik-baik ya, disimpan baik-baik ya. Alamat ujung depan link list, ujung belakang link list itu disimpan baik-baik dalam sebuah variabel head dan tail. Ya, berbeda dengan array memang. Kalau array kan sudah fix ya. Array alamat memorinya fix. Untuk membedakan posisinya ya cukup dengan indeksnya, elemen-elemennya. Tapi kalau link list kita harus simpan ini alamat ujung depan dan alamat ujung belakang. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti baca, ya, kita baca datanya itu langsung pas gitu ya. Ya, di mana dimulai, di mana harus berakhir ya. Itu langsung pas. Jadi kendali aksesnya link list nanti ya di dua simpul ini, simpul head dan simpul tail ya. Kepala atau ekor. Kemudian bisa juga ditambahkan variabel integer jumlah misalnya. Untuk apa? Untuk menyimpan jumlah simpul ya misalnya. Menyimpan jumlah simpul yang ada simpul di dalam link list ya. Ini tambahan aja lah ya. Daripada kita nanti menghitung ya, bolehlah kita buat variabel baru untuk menyimpan jumlahnya berapa. Ya. Berbeda dengan array ya. Kalau array kita bisa pakai length dan seterusnya otomatis. Tapi kalau ini kita harus membuat sendiri ya. Ya. Baik, ini variabel-variabelnya yang dibutuhkan untuk kelas link list. Kemudian kita bisa buat metodenya sekarang ya. Kita bisa buat metodenya. Kita bisa buat metodenya untuk operasi-operasi link list ya. Ya, operasi-operasi link list itu biasanya
ada 3 ya, menambahkan simpul ke dalam link list, kemudian yang kedua menghapus simpul dari link list, dan yang ketiga menampilkan isi link list ya, isi link list. Jadi biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Baik, kita buat yang pertama ya, public void tambah ya, simpul ya, tambah simpul. Di dalam link list tambah simpul ini ya, ini bisa bermacam-macam pilihannya. Bisa menambahkan di ujung depan atau bisa di ujung belakang. Jadi simpul itu bisa fleksibel, mau ditambah di mana? Di depan atau di belakang. Ya. Logikanya kan ya bisa, atau bukan disisipkan pun juga bisa. Untuk sementara kita batasi dulu, kita tambah misalkan depan aja ya. Tambah depan ya. Kita tambah depan. Ya, kita akan menambahkan simpul baru selalu di posisi depan link list ya. Tambah depan itu maksudnya setiap kali nanti ada simpul baru itu selalu diletakkan di ujung depan link list, selalu. Tambah depan namanya ya. Kemudian ada argumennya untuk bisa masuk ke dalam link list. Kita buat argumennya di sini simpul ya. Simpul namanya baru ya. Jadi parameter yang harus diisikan ke dalam metode tambah depan itu adalah objek dari kelas simpul, kita beri nama baru, nama baru. Simpul baru. Baik, ini konstruksi metodenya. Sekarang bagaimana isinya? Ya. Ada kemungkinan, karena ada kemungkinan bahwasanya ketika pertama kali ditambahkan itu variabel link listnya masih kosong, ya, itu berarti nanti ada 2 kondisi. Ya. Link listnya masih kosong, belum ada isinya sama sekali, kemudian ditambah. Atau kemungkinan yang kedua, penambahan simpul itu dalam kondisi link list sudah ada isinya. Ya, karena ada 2 kemungkinan kondisi tersebut, kita berikan pengecekan ya. Kita berikan pengendalian dengan perintah if else ya. If untuk link list kosong ya. Apa cirinya link list kosong? Link list kosong itu bisa kita tulis seperti ini. Jika head ya, jika simpul head itu sama dengan null. Ya, ini tandanya kosong. Ya. Jika headnya null, ya, headnya masih kosong, itu berarti link listnya masih kosong. Apa yang kita lakukan kalau link list masih kosong? Ya, otomatis simpul baru yang dimasukkan di sini, dia akan menjadi simpul head. Ya, jadi kita tulis seperti ini. Head sama dengan baru. Ya. Jadi posisi head itu akan disamakan dengan posisinya atau objek dari simpul baru. Tail juga sama, ya. Sama dengan baru. Ya, jadi kita bayangkan simpul itu, ya, simpul baru ini, ya, karena link list masih kosong, ya berarti posisi kepala, posisi ekor ya menunjuk ke simpul baru tersebut. Ya. Itu ketika kondisinya link list kosong atau head-nya sama dengan. Ya, jadi head sama dengan baru, tail-nya juga sama dengan baru. Jadi head dan tail menunjuk ke simpul yang sama, yaitu simpul yang baru saja dimasukkan. Oke, ini kemungkinan atau kondisi yang pertama, link list dalam kondisi kosong. Else, ya, else itu berarti selainnya itu. Artinya apa? Head-nya tidak sama dengan null. Nah, artinya head sudah ada isinya, ya. Ya. Head sudah ada isinya. Head bukan null. Ya. Artinya link list
sudah berisi, ya, sudah ada isinya. Apa isinya linked list? Ya, simpul. Maka apa yang kita lakukan kalau linked list sudah ada isinya? Ya, karena ini namanya tambah depan, ya, tambah depan berarti simpul baru nanti akan selalu di depan. Simpul baru akan selalu di depan. Ya. Di depannya simpul yang sudah ada. Ya. Di depannya siapa? Di depannya head otomatis, ya. Ya. Jadi di depannya head. Sehingga secara logika karena prosesnya seperti itu, baru next, ya. Jadi panahnya baru, ya, panah di belakangnya baru itu kita arahkan ke head. Ya. Ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ya. Kenapa? Supaya baru menjadi di depan, ya, di depannya head. Jadi sesuai dengan nama metodenya, ya, tambah depan. Setiap kali ada simbol baru kita letakkan di depan. Maka otomatis head, ya, head dari linked list yang sudah ada itu berada di belakangnya baru, berada di next-nya baru. Sehingga perintah yang kita berikan dalam coding seperti ini. Baru.next, berarti next-nya baru, itu kita arahkan ke head. Oke. Apakah selesai, Pak? Belum. Nah, jangan lupa, ya, jangan lupa supaya konsisten, ya, supaya konsisten. Pointer head harus kita kembalikan ke posisi depan. Ya, jadi setiap kali operasi itu pastikan posisi head selalu di depan. Ya. Jadi kita update posisi head dengan mengarahkan ke baru seperti ini. Ya. Jadi setelah sambungannya dibentuk, ya, antara simbol baru dengan head, sambungannya dibentuk, sudah ada linknya, head-nya kita geser ke depan lagi. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Jadi kenapa head harus digeser ke baru? Karena head itu fungsinya adalah selalu menunjuk ke simpul yang paling depan. Ya. Jadi head itu selalu menunjuk ke simpul yang paling depan. Sehingga setiap kali ada penambahan, ya, dia harus nanti bergeser ke depan. Nah, hati-hati jangan dibalik. Hati-hati jangan dibalik. Pak, ini sesuknya saya balik. Misalnya antara baru next head dan next head sama dengan baru ini kebalik. Wah, ini bahaya nanti. Ya, efeknya bisa runyam nanti. Karena logikanya jadi nggak benar nanti. Kalau ini misalnya dibalik, ya. Ya, jadi logikanya adalah sambungkan dulu. Ya, jadi saya beri keterangan aja. Sambungkan dulu linknya. Baru kemudian update posisi ujung linked list. Jadi logikanya seperti ini. Jangan dibalik. Jangan diupdate dulu posisi linked list, baru disambungkan. Wah, kacau nanti. Jadi kalau misalnya ini diletakkan di awal, head sama dengan baru, kemudian baru next sama dengan head, apa yang terjadi? Loop nanti yang terjadi. Ya, kenapa? Karena posisi head sama dengan posisi baru. Ya, seperti contoh yang kemarin kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya. Kalau link ini tahu-tanya kita bikin ngawur, ya, kita eksperimen di gonta-ganti, nah ada kemungkinan terjadi loop. Dia akan berulang, ya. Jadi tidak lagi menjadi linked list, tapi dia menjadi simpul tunggal yang bulat dia sendiri. Kenapa? Kalau ini dibalik di atas, maka head sama dengan baru berarti posisinya sama. Kalau disambungkan dengan next, ya balik lagi. Jadi ini bahayanya kalau kita merubah urutan. Baik, ini untuk tambah depan. Saya kira kita cukupkan, kita buat ke metode berikutnya. Jadi ada dua komponen. Sekali lagi, ketika head sama dengan 0, artinya linked list kosong, linked list masih kosong. Nah, maka ini yang kita lakukan, ya, head dan tail kita samakan dengan posisi baru. Ada yang menulisnya begini, ya. Ada, bisa juga kita tulis seperti ini, head sama dengan tail sama dengan baru. Nah, ini sama, ya, sama. Jadi lebih praktis, ya. Saya tulis yang versi agak panjang supaya lebih mudah dipahami.
Kemudian kemungkinan yang kedua, head-nya tidak sama dengan null, dia nanti masuk ke else. Artinya apa? Artinya link list sudah ada isinya, sudah ada simpulnya, ya, sudah ada simpulnya. Apa yang terjadi kalau sudah ada isinya? Ya kita ikuti aja, penambahan baru itu selalu berada di depannya head, sehingga simbol baru posisi next-nya itu kita arahkan ke head. Kemudian jangan lupa posisi head kita geser ke baru, sehingga kembali lagi ke depannya. Jadi kalau sudah ada simbol baru, head-nya bukan yang di posisi lama, tapi kita geser ke simbol yang baru, ya, sehingga selalu posisi head ada di depan. Baik, ini tambah depan. Kemudian kita buat metode yang berikutnya, cetak link list saja ya, atau lihat link list untuk melihat isinya ya. Jadi kita buat metode untuk menampilkan isi link listnya. Jadi kita setelah menambah nanti kita coba panggil isinya. Sama seperti yang kemarin kita gunakan perulangan untuk menampilkan isi link listnya. Isi link list kita ganti supaya ke samping ya. Kemudian kita buat looping. Ya. Loopingnya bukan pakai counter seperti ini, tapi kita gunakan simpul ya. Jadi simpul temporary, kita mulai dari head. Kita mulai dari head. Kemudian T ya, temporary-nya ini tidak sama dengan null. Ya. Kemudian kita traversal link list-nya dengan cara kita isi T, kita update T dengan next dari dirinya sendiri. Jadi seperti ini. T itu nanti geser ke kanan terus ya. Next-nya T, next-nya T, next-nya T, next-nya T terus. Seperti sampai kapan? Sampai nanti T-nya ketemu nol. Nol itu berarti kan sudah tidak menyambung ke simpul lain lagi. Ya berhenti. Apa yang kita lakukan? Kita tampilkan. Shout, kita gunakan print T, ya, simpul T, simpul yang sedang dibaca. Kita akses get data. Kita sambung dengan apa ini ya? Kita beri, kalau kemarin kita beri tanda kurung siku. Ya. Kita update dengan kurung siku. Ya, seperti ini. Tambahkan print line supaya tidak sambung dengan teks berikutnya. Ya, ini kira-kira dua metode sementara yang kita buat, tambah depan dan lihat link list ya. Oke, baik, isi dan tampil sudah tersedia metodenya. Kita coba tes running ya. Kita buat tes running. Kita buat menu program seperti itu supaya interaktif. Import Java util scanner ya, kita bikin menu program. Oke. Ya, kita buat menu programnya. Teacher pilih. Kita buat loop. Do while pilih tidak sama dengan berapa ini? Tambah, lihat, hapus, exit ya, 4 berarti. Tidak sama dengan 4 ya. Kita buat 4 menu pilihan. Sort menu aplikasi lah.
Yang satunya tambah depan ya. Tambah depan, kemudian kita coba hapusnya juga depan ya. Hapus depan. Kemudian 3, lihat isi. Baru yang keempatnya exit ya. Kira-kira seperti ini pilihan menunya nanti. Pilih berapa? Kita gunakan print. Pilih sama dengan sc.nextIn. Oke, lalu kita switch. Pilih G1, break. Kita kopas saja. Oke. Kesempatnya shout. Terima kasih ya karena exit. Kemudian case 3, nanti apa tadi case 3? 3 itu lihat ya. Lihat. Oh ya, kita buat objeknya dulu ya. Lupa tadi. Kita belum buat objeknya. Kita buat objek dari kelas link list. C link list. LL ya. New C link list. Ini objeknya. Oke, di case 3, objeknya case 3, itu kita panggil LL lihat link list. Seperti ini. Case 2 masih kita kosongi. Yang case 3, ya, case 3, ini kita bisa menambahkan ya. Kita menambahkan untuk data baru ya, data baru. Kita bisa buat input nama barang di sini ya. Kita bisa buat nama barang di sini. Ya. Atau memilih dari nama-nama barang yang ada di sini. Misalnya kita buat opsi di sini, 3 barang, kita bisa tampilkan di sini pilihannya. Shout, misalkan ya, 1, apa tadi ya, 1, kita urut 1 aja ya, 1 aja, tas, sepatu, sandal. Tas, 2, sepatu, sandal. Kemudian kita buat input, pilih. Kita bisa buat variabel baru di sini. Bisa pilih 2 supaya tidak rancu dengan pilih yang pertama. C.next. Dan kita buat seleksi ya. Kita buat seleksi di sini. If misalnya ya, pilih 2 sama dengan 1 ya. If 2 sama dengan 1, maka nanti yang dikirim ya sebagai objek dalam penambahannya itu adalah objek dari B1 ya. B1. Jadi kita panggil metode LL tambah depan seperti ini. Simbol barunya kita ganti dengan B1.
else pilih 2 sama dengan 2. Oh, sebentar. Kita ubah dulu ke simpul ya. Jadi lupa tadi. Kita buat simpul dulu. C simpul. Kita buat objek simpulnya dulu, baru kita masukkan ke C simpul baru. Oke lah ya. New C simpul B1. Ini ya. Kemudian di sini kita kunci dengan B. Kemudian else if pilih 2 sama dengan 2. Kita kopas saja. Ini kita ganti dengan P2, barang 2. Jadi kita tambahkan objek barang 2. Kita kopas lagi. Kita pilihannya adalah 3. Maka yang kita buatkan simpul adalah objek barang 3 tambah depan. Baik, ini proses pemilihannya ya. Biasanya oleh NetBeans memang diarahkan untuk switch ya. Kalau dia menemukan pola if else secara beruntun seperti ini, dia akan recommended untuk replace chain ya dengan switch. Ya opsi aja, mau pakai switch, mau pakai if secara ganda seperti ini, silahkan. Baik, kita coba tes run dulu. Kita tes run dengan 2 fitur menu ya, tambah dan lihat. Kita cek dulu apakah bisa running sesuai dengan harapan. Oke, kita isi tambah depan. Ya, ada pilihan tas, sepatu, sandal. Kita pilih sepatu dulu misalnya. Oke. Mohon maaf ini belum ada notifnya ini. Sudah berhasil atau tidak. Nanti bisa kita tambahkan. Jadi langsung aja dia jalan seperti ini. Kita cek 3, lihat isi. Nah, masuk ya. Sepatunya masuk. Kita tambah lagi. Apa ini? Kita tambah tas misalnya. Kita pilih tas. Kita lihat isi list. Ya, tasnya di depan. Ya. Tasnya di depannya sepatu. Karena metode kita tambah depan. Kita tambah lagi. Kita pilih sandal ya. Kita lihat isi list. Ya, sandalnya di depan. Ya. Sandal, tas, baru sepatu. Oke, kita exit ya. Kita lanjut ke menghapus. Baik, ini aplikasi untuk membuat link list ya. Buat link list kita tambah sedikit untuk notif ya, tapi lupa ya. Untuk notif di sini berarti kita tambahkan
penambahan hasil. Supaya ada notif ya, supaya ada notif. Oke, tambah sudah, lihat sudah. Sekarang kita buat metode untuk hapus ya, hapus depan. Skenario kita akan membuat metode untuk menghapus depan juga ya, hapus depan. Kalau menghapus kita tidak perlu menggunakan argumen ya. Ya, kenapa? Karena otomatis nanti yang dihapus adalah yang depan. Depan yang kita hapus. Oke, hapus depan, hapus depan. Jadi simpul yang berada di ujung depan linked list itu yang nanti akan kita hapus. Baik, ada beberapa kemungkinan yang perlu kita antisipasi untuk menghapus sebuah linked list. Ya, yang pertama kemungkinannya adalah 0. Ya. Jadi menghapus linked list yang sebenarnya nggak ada isinya. Ya. Jika menghapus itu di posisi head yang sama dengan 0, artinya linked list masih kosong, mau dihapus apanya? Ya, berarti kita beri message linked list kosong. Ya, warning ya. Di kemungkinan pertama, head sama dengan 0. Else, ya. Kemungkinan yang kedua, jika linked list tinggal satu simpul, ya. Jika linked list tinggal satu simpul, berarti kita bisa cek seperti ini, head next itu sama dengan 0. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi kalau linked list tinggal satu simpul dan itu dihapus, nah ini perlakuannya khusus, perlakuannya khusus. Maka yang kita lakukan adalah head sama dengan tail sama dengan 0. Ya. Jadi kalau linked list itu isinya hanya satu, ya maka yang terjadi kalau satu-satunya simpul ini kita hapus, ya berarti head-nya 0, kemudian tail-nya juga 0. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ketika linked list tinggal satu simpul, ya tinggal satu-satunya simpul, dan simpul itu dihapus, ya maka head-nya sama dengan tail-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga itu berarti linked list masih lebih dari satu simpul ya. Linked list berisi minimal 2 simpul. Ya. Ya. Linked list berisi minimal 2 simpul. Mau 3 simpul, 5 simpul, 10 simpul, masuk di sini semua nanti. Karena minimal 2 simpul. Apa yang terjadi ketika sebuah linked list dia punya 2 simpul yang bergandengan ya, terhubung. Kemudian simpul yang depannya dihapus. Ya. Simpul yang depannya dihapus. Berarti yang terjadi adalah simpul head, ya, simpul yang semula di depan itu nanti bergeser ke simpul yang di belakang. Ya, jadi logikanya begitu ya. Jadi kalau ada 2 simpul, yang terdepan ini dihapus, maka yang di belakangnya ini akan menjadi simpul yang depan yang baru. Ya. Sehingga perintahnya menjadi head sama dengan head dot next. Ya. Jadi head yang baru itu diisi dengan next dari head yang lama. Head yang baru diisi dengan head next yang lama. Oke, sebelumnya kita bisa tulis biasanya ketika
dihapus tersebut itu kita beri message ya. Kita buat simpul temporary di simpul T ya, diisi dengan head. Kita simpan dulu ya. Simpul head yang akan dihapus. Kemudian kita tampilkan misalnya datanya itu berarti t dot get data dihapus ya. Oke. Kemudian T-nya dinolkan. Ya, jadi sebelum posisi head dinolkan, ditampilkan dulu datanya, diberi message, dihapus. Kemudian T-nya dinolkan, ya, dihapus. Ya. Kemudian head-nya itu diisi dengan head.next. Ya. Variabel head itu diisi dengan head.next. Oke, kita taruh di bawah aja ya, supaya enggak error nanti. Baik, kira-kira seperti ini prosesnya menghapus sebuah simpul. Jadi kita butuh temporary variable bertipe simpul untuk menyimpan isi head. Kemudian kita tampilkan data yang mau dihapus. Setelah itu head-nya digeser menjadi head yang baru. Kemudian baru T-nya dinolkan. Kita coba ya, kita coba tes run apakah berhasil source code kita. Baik, kita tambah dulu sepatu, tambah lagi. Pak boleh nggak sama? Ya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Kita lihat beli 2 sepatu ini, 3 sepatu. Kita tambah lagi sandal ya. Kita lihat sandal sepatu. Oke. Kita hapus, kita coba hapus yang depan ya. Depan. Ya. Depan. Kemudian kita lihat isinya. Sandalnya masih muncul. Kita coba hapus depan. Oh, kita belum menambahkan, lupa tadi. Itu kelasnya kita belum panggil. Kita panggil dulu. Yang list hapus depannya. Lupa. Oke, kita run lagi. Tambah depan, sandal. Tambah depan, tas. Tambah depan, sepatu. Oke, kita lihat sepatu, tas, sandal. Kemudian kita hapus ya. Kita panggil hapus depan. Sepatu dihapus. Kita lihat isinya. Ya, tinggal tas dan sandal. Ya, masih ada 2 simpul. Kita hapus lagi. Ya, tas dihapus. Kita lihat isinya. Tinggal sandal. Jadi kalau tinggal satu ini, nanti dia masuk
ke kriteria yang kedua ya. Head, next sama dengan nul. Kenapa? Karena tinggal satu ya. Objek barangnya tinggal satu. Next-nya sandal nggak ada ini. Berarti dia nanti masuk ke kriteria ini. Head next sama dengan sandal ini menjadi head ya. Head. Next-nya sandal nggak ada. Ya, berarti dia nul. Apa yang terjadi nanti kalau seperti ini? Maka head, tail sama-sama semuanya dinulkan. Oke, kita coba hapus depannya. Oke, notifnya maaf belum kita tulis, jadi pesan ini mesin juga ada di atas ya, sistem out ini. Kita lihat isinya kosong ya, di sini kosong, ada isinya di sini sudah kosong. Kita coba hapus depan lagi ya. Di situasi sudah nol, kita panggil hapus depan. Ya, muncul message link list kosong. Ya. Kenapa? Karena headnya sudah nol. Efek dari ketika simpul tinggal satu tadi. Ya, headnya sudah nol. Ya, oke. Ditambah lagi misalnya, tambah depan lagi. Ketika sudah list kosong, kita tambah depan, kita tambah sepatu. Ya, penambahan berhasil, kita lihat isinya, ya ada sepatu. Ya, jadi nanti kan prosesnya kan seperti itu terus. Oke, kita exit. Kita tambah ini ya, kita tambah source code ini supaya juga ada notif nanti. Just simple head supaya sama nanti, supaya sama. Jadi setiap kali pilihan penghapusan dia muncul tampilannya, muncul tampilan di layar. Baik, kira-kira ini aplikasi yang bisa kita buat untuk membuat link list secara lebih sistematis ya, dengan menggunakan menu-menu program ya, kombinasi dengan OOP. OOP-nya kita buat kelas-kelasnya, kemudian kita gunakan aplikasi di main untuk membuat menu programnya sehingga lebih terstruktur ya, lebih rapi ya, lebih interaktif. Kita bisa memilihkan. Untuk supaya ada jarak ini bisa ditambahkan /n ya. Supaya ada jarak dengan tampilan sebelumnya. Kita tambahkan /n di awal teks aplikasi link list. Baik, saya kira itu sedikit penjelasan tambahan dari saya untuk contoh program. Bisa juga dilihat di video-video sebelumnya, termasuk juga di modul ya, untuk yang lebih lengkapnya. Sehingga program yang kita buat di sini relatif lebih terstruktur ya dibandingkan program pekan yang kemarin. Mungkin itu dulu dari saya. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas, kurang dipahami bisa ditanyakan. Intinya sama, source code ini segera dipraktikkan ya. Contoh program yang kita bahas segera dipraktikkan. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa segera ditanyakan.